Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Enkun. Fans SMA Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Megumi yang muncul dan meminta tolong kepada Yuji untuk membantunya dalam menyelamatkan kakaknya Sumiki dari pertempuran deathmatch yang dibuat oleh Kenjaku. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 144 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 144 ini, Yuji bergabung bersama para penyihir yang lainnya dan mencoba untuk menemui Master Tengen. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 144 ini adalah tempat itu. Pada awal scene, kita diperlihatkan Fushiguro yang meminta tolong kepada Itadori ketika kondisinya yang masih putus asa itu. Dia bercerita jika Kenjaku telah membuat rencana bagi mereka yang terlibat dengan Jujutsu untuk saling bertarung di sebuah deathmatch, serta kakaknya Sumiki terseret ke dalam permainan itu pula. Mendengar permohonan tersebut membuat Yuji terdiam sesaat. Kemudian dia bercerita jika Sukuna seperti berencana untuk memanfaatkan Megumi untuk sesuatu. Ketika di Shibuya sendiri, alasan kenapa Raja Kutukan itu bisa mengambil alih tubuhnya itu karena dia dipaksa untuk memakan 10 jari sekaligus. Saat ini ada 15 jari di dalam tubuhnya. Bahkan walau Yuji memakan 5 jari sisanya sekalipun, Sukuna tetap tidak akan bisa mengambil alih tubuhnya ini. Karena itulah Yuji meminta tolong kepada seniornya Yuta. Jika suatu saat dia dikendalikan oleh Sukuna lagi, seniornya tersebut harus segera membunuhnya. Okotsu pun menerima permintaan itu. Dan kemudian Yuji juga berkata jika dia akan mencoba membantu Megumi sebisa yang dia mampu. Lalu Fushiguro memberikan instruksi. Untuk langkah yang pertama, dia akan kembali ke SMA Jujutsu dan berbicara dengan Master Tengen soal bagaimana membatalkan segel dari Prison Realm. Lalu mencari tahu apa tujuan sebenarnya dari Kenjaku dan apa langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan. Permainan deathmatch ini adalah terorisme Jujutsu yang tidak terduga. Untuk menghadapi situasi ini, kedua solusi tersebut adalah wajib. Megumi percaya satu-satunya yang bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah Master Tengen seorang. Yuji juga bertanya, apakah Nona Tsukumo tahu soal ini semua? Fushiguro memberitahu jika sebenarnya wanita itulah yang mengusulkan ide tersebut. Dia juga bercerita jika penyihir itu sedang bersembunyi di lantai bawah tanah, tepatnya di gedung Universitas Teknik. Mendengar hal tersebut membuat Yuji jadi bingung. Megumi menjelaskan jika Nona Tsukumo tidak ingin berurusan, apalagi dengan para petinggi Jujutsu. Yuta berkomentar jika sebenarnya masalah utama mereka saat ini adalah soal perisai yang menyembunyikan Master Tengen itu. Karena di dalam ruangan tersebut terdapat ribuan pintu yang selalu berpindah, dan di sana ada kuburan bintang juga. Yuji pun bertanya, apakah dengan kondisi itu membuat mereka tidak akan bisa menemukan master tersebut? Lalu dia juga bertanya kepada Megumi soal teman mereka Kugisaki, bagaimana kondisinya sekarang. Tapi sayangnya Fushiguro yang ditanya itu hanya diam dan menunduk. Melihat respon tersebut membuat Yuji jadi memahami akan kondisi yang terjadi. Namun tiba-tiba Choso malah nongol dan menyangka soal perisai yang sedang mereka bicarakan. Sontak saja hal itu membuat mereka semua cukup terkejut. Dia bercerita jika dulu Mahito juga pernah mencari jari-jari Sukuna dan rahim kutukan pula. Menurutnya, mereka akan bisa memakai trik yang sama untuk bisa bertemu dengan orang itu. Dan akhirnya mereka semua kembali ke SMA Jujutsu. Ketika sampai di ruang bawah tanah, ada Tsukumo Yuki dan Maki yang sudah menunggu. Maki sendiri yang telah menerima luka bakar itu menyapa mereka semua. Yuji dan Yuta yang melihat penyihir itu baik-baik saja cukup kaget. Maki juga memberitahu jika kondisinya telah membaik. Nona Tsukumo menjelaskan jika luka bakar itu tidak akan bisa mereka hilangkan, bahkan menggunakan teknik pembalik sekalipun. Tapi menurutnya memang begitulah batasan fisik yang diberikan oleh surga untuknya. Pada akhirnya bukan ketahanan kutukan seseorang, tapi kekuatan fisik bawaan seseoranglah yang memisahkan antara hidup dan mati. Cuma sayangnya kepala Zenin Naobito bernasib sebaliknya.
Maki menjawab jika sebenarnya mereka pun juga tidak sedang bersaing atau yang lainnya. Kemudian dia bertanya kepada Megumi bagaimana soal perisai yang sebelumnya pernah mereka bicarakan. Tapi Choso ganti yang mengambil pembicaraan. Dia bercerita jika di dalam perjalanannya ke makam bintang ada sebuah berangkas penyimpanan di mana alat dan benda kutukan disimpan. Berangkas itulah di mana sisa-sisa adiknya disimpan. Mulai dari mayat Noranso, Souso, Tanso, Sanso, Kotsuso, dan Soso. Walau mereka hanya mayat, tapi dia bisa memakai efek kedua teknik kutukannya itu untuk mendeteksi keberadaan mereka. Maki bersyukur kalau mereka menemukan solusi. Tapi yang membuat dia bingung adalah siapa orang itu sebenarnya. Seketika suasana pun jadi sunyi. Kemudian Yuji menjawab jika untuk sekarang dia meminta mereka untuk menganggap kalau orang itu adalah kakaknya. Mendengar hal tersebut membuat Choso jadi agak bad mood. Tapi Yuji sendiri mengajak kakaknya itu untuk segera pergi bersama yang lain. Beberapa saat kemudian mereka sampai di suatu tempat di mana ada sebuah pintu. Choso merasa yakin jika di balik pintu itu adalah tempat di mana para saudaranya tertidur. Namun ketika mereka membuka pintu itu, di luar dugaan dari bawah terdapat banyak akar dan pohon-pohon raksasa yang gersang. Yuki yang melihat lokasi tersebut mengajak mereka untuk turun. Choso menginformasikan jika di belakang sana ada lift yang bisa membawa mereka menuju makam bintang. Ketika sampai di bawah dan berjalan melewati sebuah gudang, Choso berhenti sebentar. Dia memberitahu yang lain jika akan menjemput mereka nanti setelah urusannya di sini sudah selesai. Beberapa saat kemudian mereka semua turun dengan menaiki sebuah lift besar dan akhirnya sampai di suatu tempat. Tapi anehnya, lantai dari tempat itu seperti ada banyak bekas darah yang berceceran. Yuki bercerita jika itu adalah kejadian dari 11 tahun yang lalu. Dan menurutnya itu adalah awal dari semua kekacauan yang terjadi sekarang ini. Yang penyihir itu maksud itu soal Toji ya guys, yang dulu pernah menerobos ke makam bintang dan membunuh Amanai Riko. Maki dan Yuta yang mendengar cerita itu jadi bingung sendiri. Beberapa saat setelahnya mereka melewati sebuah lorong dan akhirnya sampai di suatu tempat yang terlihat putih kosong. Yuji jadi bingung, apakah tidak ada apa-apa di kuil ini? Megumi juga merasa aneh, apakah benar ini adalah kuil utama yang mereka tuju? Namun Nona Tsukumo menjawab jika sepertinya dia telah menolak mereka semua, karena sebenarnya Tengen tidak biasanya ikut campur. Tapi sekarang setelah Six Eyes milik Gojo Sensei disegel, dia mengira kalau mereka semua akan bisa bertemu dengan master tersebut. Dalam hatinya sendiri, Yuki merasa kalau yang sebenarnya ditolak itu adalah dirinya, bukan yang lain. Melihat mereka yang seperti tidak mendapatkan apa-apa, Yuta mengajak semuanya untuk kembali, karena Nona Tsukumo sendiri juga tidak punya banyak waktu. Namun secara tak terduga ada seseorang yang bertanya, kenapa mereka begitu buru-buru? Dia memberikan salam dan merasa senang bisa bertemu dengan mereka semua, mulai dari Putra Zenin, Darah Michizane, Rahim Kutukan, dan Wadah Sukuna. Akhirnya Tengen Sama benar-benar muncul, yang dijuluki sebagai penyihir yang maha mengetahui. Apakah penyihir itu akan dapat membantu mereka semua dan menggagalkan rencana dari Kenjaku? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 144 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 144 yang ending scene-nya memperlihatkan Master Tengen yang muncul di hadapan Yuji dan kawan-kawan di lokasi makam bintang. Wujud dari penyihir itu sungguh berbeda dengan manusia pada umumnya, di mana dia memiliki komposisi wajah yang begitu aneh dan mempunyai 4 mata besar. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.